Kenny Lorenz. Yes, Calotong dan Akbar. Sok cool nih datangnya. Ya kita lihat nih. Oh iya benar. Siap. Coki Sitohang dan Oki Lukman. Ya. Silakan, Silakan, monggo. Pak. Silakan monggo. Mohon maaf Pak ya, kami duluan Pak. Iya, Pak. Semangka. Ya. Pak, Terima kasih adik-adik. jangan sampai jadi DPO Brimo Pak. Malah nakut-nakutin. Kalau mereka mah enak ya, belum apa-apa udah modal ganteng ya. Iya. Kamu modal minim. Mohon izin kami akan membuka masker karena sudah mengikuti semua protokol kesehatan. Mohon izin Bapak. Saya kira saya hampir tiap hari di swab nih Bu, saya Bu. Iya. Kalau dulu mungkin awal-awal swab ada perih gitu Pak, Iya. ada kadang-kadang geli lah minim. Sekarang saya sudah menemukan tempat langganan swab aman Pak. Karena? Jadi nggak perih, nggak sakit, nggak masuk. Jadi Lolos dong Pak berarti ya. karena saya sudah pakai si swabnya sudah pakai swab up Bu. Jadi saya swab up gitu langsung aman. Jadi udah aman negatif. Pak ya. Bisa disapa terlebih dahulu mungkin Pak. Ini jajaran-jajaran gawat yang hadir di sini. Iya, yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, selamat siang Bapak. Sehat Siang, selalu Bapak. beserta Ibu. Bersama Ibu Bayangkari di sini didampingi. Betul sekali. Iya. Karena beliau-beliau ini selain ibu-ibu Bayangkari ini juga beliau-beliau merangkap Kadif Propam. Jadi Masa melangkap Kadif Propam? di belakang pria yang sukses pasti ada wanita-wanita yang hebat, yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu sekalian. Yang selalu mengingatkan. Yang selalu menjaga. Iya. Dan kemudian Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Polisi, Bapak Gatot Edi Pramono, selamat siang Bapak. Siang. Saya sudah sering bertegur sapa dengan beliau. Sudah sering bertegur sapa dengan beliau? Sudah. Iya. Tadi waktu beliau hadir saya sapa, Pak Gatot langsung. Siapa kamu ya? Gitu. Saya kayak gitu Pak ya, saya tegur Bapak. Bapak negur beliau. Beliau bilang sapa itu bukan tegur sapa Pak. Tegur sapa itu calon dong. Weh Pak, ya gitu. Nah kalau Pak Listio memang udah kenal lama sama saya. Pak Listio. Pak Listio sih Sudah kenal lama? Sudah kenal lama, sama tadi saya sapa. Pak Listio, dah siapa kamu jadi? Beliau berdua. Secara karir, urutan karir, wah udah paham benar. Nah ini yang punya acara, karena kita ucapkan dulu selamat atau Dirgahayu ke-76 untuk Korps Brimob Polri. Tepuk tangan buat Korps Brimob Polri. Di usia yang 76 adalah usia yang sangat luar biasa sekali. Iya, saya kira ini 76 usia Korps Brimob Polri ini saat yang tepat untuk menginjak ke 77 Pak. Ini sangat tepat. Karena tidak terasa, padahal tahun kemarin baru 75, sekarang sudah 76. Ya Pak, semangat. nggak penting banget sih Pak yang diomongkan, kan harusnya ada slogan yang Nah bisa tapi disampaikan. saya juga kenal beliau, ini tuan rumah yang mengundang. Oh, Bapak Irjen Polisi Anang Revandoko. Pak, siang Pak, sehat selalu Pak. Wah, beliau luar biasa. Karena beliau sudah menganggap saya seperti keluarga. Mungkin belum banyak yang tahu Pak. sudah nganggap keluarga? Saya pernah, kapan itu? Saya kan mengamati karir beliau. Bapak mengamati karir beliau? Dulu beliau pernah menjadi Wadan Korprimob. Itu Wadan tahun 2015 Pak ya. Betul, Kalau nggak Bapak? salah. Iya, wakil komandan Brimob di sini. Waktu itu Bapak Kemudian saya ketemu beliau, saya pelawak waktu itu Pak. pelawak. 2017 ketemu lagi sebagai Kapolda di Kalimantan Tengah. Ketemu lagi, saya pelawak. Terus sekarang di ulang tahun Brimob yang ke-76, ketemu beliau sebagai Komandan Korps Brimob Polri. Saya masih pelawak. Artinya secara karir Bu, saya amati, karir saya itu lebih konsisten daripada beliau. Ditepuk tangan, lebih stabil. Ya. Ya beliau dong yang lebih hebat. Iya, saya lebih stabil, lebih konsisten, beliau lebih hebat karena meningkat gitu. Makanya, Tapi kalau stabil Bapak insinyur masalahnya. nah ini mohon maaf ini Bu, kadang-kadang membebani saya. Saya itu tolong kalau pas berprofesi sebagai pelawak nggak usah disebut-sebut insinyur. Karena Karena gini, Bu ini beban nih Pak kalau saya disebut-sebut insinyur. Kalau saya kumpul teman pelawak, saya seneng Pak. Karena saya bisa bangga. Mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Tapi kalau kumpul teman-teman insinyur,
saya jadi minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Jadi minder saya. Tapi harusnya bangkit dong Pak. Ya itulah makanya, tapi itu dulu Pak. Oh, dulu? Dulu, saya kalau yes. ada reuni teman-teman insinyur saya minder. Kalau sekarang ya perjalanan hidup berbeda, saya udah nggak pernah minder lagi kalau ada acara kumpul. Karena saya memang nggak pernah datang Bu. Jadi ya pasti nggak minder, Bapak nggak pernah datang. itulah makanya. Dan ini acara yang luar biasa karena acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden. Nggak ada Pak. Dalam bentuk foto, beliau hadir. Nah itu, dalam bentuk foto. Tadi, Bahkan sejak belum acara mulai beliau sudah ada di sini. Bahkan sudah nitip pesan tadi. tadi ya Bapak Presiden sempat telepon. Jadi, Mengucapkan apa? lo nggak tahu, beliau nggak tahu. Beliau telepon siapa saya nggak tahu. Nah, katanya sempat telepon. Ya, sempet lah, masa Presiden nggak sempet telepon ya Bu ya? Pasti sempet ya. Sempet, tapi bukan telepon saya. Katanya Saya hanya menyampaikan bahwa Presiden sempat telepon, tapi beliau telepon siapa kan saya nggak orang tahu. kalau mengucapkan tadi beliau sempat telepon, berarti telepon Bapak. Kan saya nggak bilang telepon saya, jangan GR, makanya itulah. Bapak Saya nggak punya bangga. telepon kali. Saya bangga sekali bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Saya sempatkan waktu ini Pak Anang, ya walaupun ini mohon maaf ini sedikit mengganggu waktu nganggur saya, tapi saya bela-belain. Untuk Korps Brimob Polri saya hadir. Saya begitu ditelepon untuk ngisi acara ulang tahun Brimob Polri ini, udah saya nggak mikir honor, saya nggak mikir bayaran. Wah, tapi Bapak tadi kayaknya sempat mikir 2 kali apa gitu saya pikir. Enggak, karena yang mikir kan panitia ya Bu ya. Saya kan tinggal terima Pak ya. Kalau saya ikut mikir nanti malah dijadikan panitia repot. Bapak kalau ikut mikir jadiin Brimob. Makanya itulah. Tapi begitu Bapak tadi ngajak saya, kan kita memang sering gantian Pak. Ya, Ya. makanya kalau ngundang calon tong, biasanya calon tong ada kerjaan, beliau ngajak saya. Ya, betul. Begitu juga sebaliknya kalau saya lagi nganggur, diajak calon tong. Nah kita saling lah ya. Mohon maaf, ini gantiannya kapan? Ngomongnya. Ini teman saya, ini Bu, ini terpaksa saya ungkap sedikit kebiasaan. Kebetulan tinggalnya di rumah saya Pak di Jakarta, Mas Akbar ini. Jadi kalau tahu saya ada job Pak, dia tidurnya di depan pintu Pak. Jadi kalau saya mau berangkat buka pintu kan keganjel dia, akhirnya bangunin mau nggak mau ngajak Pak. Taktik ini. Tapi luar biasa, tapi memang semangatmu saya kira tadi juga pagi-pagi sudah datang ini semua demi Korps Brimob Polri yang kita cintai bersama-sama. Dan kita Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. bangga diberi kesempatan menghibur di sini Pak ya. Ya, dan sebelum menghibur sebenarnya terus terang saya sudah terhibur begitu ditelepon sama Brimob Pak. Saya itu udah hampir setahun Bu kurang hiburan. Tapi begitu ada telepon dari Korps Brimob, Polri, saya langsung terhibur. Jadi saya sebelum menghibur saya udah terhibur. Apalagi sudah dapat informasi lunas gitu, wah tenang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita di sini tuh bukan yang menghibur Bapak, tapi adanya Bapak, job Ibu ini, sudah inilah yang menghibur kita. Iya, Karena terus terang bener. pandemi ya, berdampak sekali karena gitu. Bener, jadi memang terus terang selama pandemi ini job saya, kalau dulu Bu sebelum pandemi job saya bisa jauh-jauh karena penerbangan kan banyak Pak. Iya. Jadi pagi kadang acara di Jakarta gitu, sorenya sudah di Denpasar. Iya. Mungkin besok ada acara di Medan, penerbangan banyak bisa jauh. Sekarang pandemi penerbangan terbatas, job saya semakin jauh-jauh Bu. Ini ada 14 November. Ini ada lagi Maret 2022 Pak. Jadi masih jauh nih job saya. Makin jauh secara Semakin jarak jauh. Pak ya. Kalau dulu jarak yang jauh, Iya. sekarang waktu yang jauh. Jauh. Dan juga akhirnya dengan pandemi juga membuat kita kalau Bapak Ibu masih sempat didampingi, karena Bapak kan istri di jauh dari semakin jarang ketemu gitu Pak ya. Iya memang itulah apa namanya. Kalau bapak kita ini kalau Brimob kalau tugas juga jauh-jauh luar biasa. Makanya kesetiaan itu yang penting. Setia pada keluarga, setia pada negara. Itu yang kita banggakan dari Korps Brimob Polri. Dan kepercayaan kalau saya ngelihat Bapak sih ditelepon mulu sama istri, ditelepon sama beda sama ibu. Begitu bertugas Bapak atau ibu-ibu ini percaya. Ya. Kalau istri Bapak kayaknya nggak percaya dengan Bapak deh. Itu bukan tidak percaya. Jadi mungkin saya ceritakan Bu, istri saya itu memang sering banget telepon saya. Saya pergi keluar nggak sejam nggak ada kabar itu mesti telepon. Karena apa ya? Bukan nggak percaya, tetapi gini, telepon sama-sama teleponnya. Telepon di tangan seorang laki-laki dan telepon di tangan seorang wanita, Iya. itu mungkin
tujuan memakainya sama, tapi motivasi menggunakannya yang berbeda. Maksudnya? Jadi misalnya gini, kalau istri telepon saya, itu tujuannya untuk mengetahui bagaimana keadaan saya supaya hatinya tenang. Motivasinya pengen tahu suaminya sedang di mana, dalam keadaan bagaimana. Jadi kalau telepon saya, Pak di mana? Oh ini di acara Korps Brimob Polri, tenang istri. Iya. Hatinya tenang karena suaminya sedang bekerja dalam keadaan baik-baik saja. Iya. Tetapi kalau saya telepon istri, sama Pak tujuannya, supaya hati saya tenang. Tapi motivasinya yang berbeda. Apa? Jadi saya memastikan istri saya tidak ada di sekitar saya, supaya hati saya tenang. Jadi, Ibu ketawa. ibu, Jadi, ibu yang di belakang mau tepuk tangan jadi, jadi sebenarnya itu motivasinya. Jadi kalau saya sering telepon seperti itu. Jadi kalau saya telepon, Mah di mana? Lagi masak di rumah Pak. Tenang Bu, saya Bu. Iya. Tapi kalau Mah di mana? Oh ini lagi di Senayan City. Pindah mall yuk, istri saya di sini gitu Bu. Jadi deg-degan gitu. Tapi kayaknya tertekan banget berarti Bapak dengan istrinya. Istri bukan nggak percaya, nih mohon maaf. Saya itu sama istri itu kurang apa. Saya itu sejak menikah, Bu. Hampir tiap hari itu ngasih duit sama istri. Sejak menikah. Saya menikah itu tahun 97. Hampir tiap Bayangkan. hari? Hampir tiap hari ngasih duit sama istri. Wah. Jadi begitu menikah besoknya mau ngasih, hampir. Besoknya lagi Pak mau ngasih, hampir. Sampai sekarang hampir tiap hari. Belum pernah kesampaian. Itu pelit Pak namanya. Bukan pelit, apalagi saya pandemi ini ada yang saya syukuri karena sejak pandemi ini saya nggak pernah ngasih uang Pak sama istri Pak. Karena bukan pelit, Iya. tapi karena saya yang takut uang itu kan bisa menjadi media penularan virus ya Pak ya. Makanya saya bukan pelit, saya nggak ngasih uang sama istri bukan pelit karena saya sayang. Sayang apanya? Kan saya bisa nggak ngasih uang langsung, saya Oh. pakai sistem cashless Bu. Oh cashless. Jadi cashless. Jadi kalau istri minta cash, saya ngeles. Istri minta cash, saya ngeles. Itu cashless namanya. Ya itu bukan cashless, Itu itu bisa- namanya Bapak tetap pelit. Ngasih ya kasih aja. Cuman bedanya ini, ada satu ini. Istri saya itu ya, kalau saya kasih gitu Pak, duit ya. Mas itu nggak percaya Pak, misalnya dapat nih, saya kasih, dihitung gitu, Wah dihitung. ini bedanya dengan istri saya. Istri saya itu kalau saya kasih uang nggak pernah ngitung Bu. Terima, nggak pernah dihitung. Percaya ya. Loh enggak kan saya ngasihnya 100.000 selembar, kalau enggak 50.000 selembar. Enggak pernah dihitung, diterima set langsung. 100.000 dilihat tahu Pak, ini jumlahnya berapa juga tahu. Makanya kalau kamu biar kalau ngasih nggak dihitung, kasih yang pasti. Yang pasti tapi dikit. Bukan sedikit, istri saya itu tiap hari minta duit Pak. Tapi selalu saya kasih. Wes. Saya kasih tahu, jangan minta terus gitu loh. Karena yang mensupport saya itu terus terang. Ketika job saya drop, kemarin pandemi banyak yang batal Bu. Istri yang membantu Pak. Istri saya itu kebetulan pintar masak Pak. Jadi kalau saya minta, Bu, Mah bikinin kopi dong. Masa aku kan bisa bikin sendiri gitu Bu jawabnya. Mah cuciin baju dong. Masa aku kan bisa cuci sendiri. Pokoknya saya suruh apapun jawabannya masak. Pintar masak istri saya. Itu pinter bantah namanya. Pinter masak nggak seperti itu. Istri saya tuh kemarin membantu saya jualan Bu. Jualan online. Lewat handphone. Iya lewat handphone jualan online. Jadi bikin kue kecil dijual ke teman, saudara lewat handphone. Pertama kali hari pertama jualan laku Pak. Saya lihat ngitung duitnya banyak nih. Wih seneng saya. Hari kedua saya tunggu ini laku lagi. Hari kedua nggak bisa jualan Pak. Ternyata Bu hari pertama itu yang laku handphonenya. Nah ini kan jualan kue kering online lewat handphone. Yang pertama kali laku malah handphonenya Pak. Ya habis itu nggak bisa jualan Kan lagi. untungnya lebih banyak kalau handphonenya memang. Ya tapi kan sustainable-nya nggak ada. Oh, Nggak berkelanjutan Nggak jualan. ada. Makanya terpaksa akhirnya saya berikan handphone baru ya. Wis. Second tapi Bu, saya berikan Handphone baru. Ya tapi baru beli. Oh, tapi Maksud- second. Maksudnya barusan saya belikan tapi second. Ya itu second namanya. Ya tapi kan baru belinya. Nah ini kalau saya Pak ya, ini mohon maaf. Kalau kamu ya, ini Mana istrinya? Ini istri saya. Bu, ini saya selalu memasang foto istri di wallpaper Bu. Bapak juga Kalau gitu. kalau dulu kan kita nyimpen foto ibu-ibu kan di dompet Pak ya. Sekarang canggih ada handphone saya jadikan wallpaper istri saya. Nggak bisa Jadi, Pak sekarang kalau- memang. Iya, Dulu memang. kan nyimpen foto istri di dompet. Iya. Sekarang udah nggak bisa. Karena? Karena dompet suami juga dibawa istri sekarang Pak. Loh, itu kan dompetmu.
Dompet, Kalau Bapak beda ya? kalau saya beda, kan saya nggak punya dompet. Yang mana? Ini istri saya. Jadi kalau saya tugas kerja dimanapun Pak, ada masalah. Itu saya langsung buka handphone lihat wajah istri. Aduh, masalah jadi ringan. Wis. Enteng, karena masalah paling berat ya ini Pak. Wah, langsung Bapak ketawa. Mohon maaf dulu. Jadi kalau saya ada masalah gitu, buka handphone lihat wajah istri, enteng masih berat ini. Udah. Jadi motivasi Pak ya? Motivasi. Jadi prajurit-prajurit yang misal, wah mending gitu. Wah, iya. Makanya dulu saya waktu kerja kantoran gitu, wah saya semangat kerja Bu. Karena kalau lembur kerja sampai malam gitu, puyeng di kantor, udah malam, mau pulang lihat wajah istri di handphone, mending lembur. Jadi semangat kerja Pak saya Pak. Jadi dulu seneng sekali kantor. Seneng. Mana sih mana? Ini loh. Enggak. Ini Nah, ini istrinya. Iya. Kalau sama istri saya sih masih cakepan istri saya Pak kalau itu Pak. Enggak, ini mohon maaf, ini serius Pak, ini mumpung inget Pak, tadi Bu, Apa? tadi ada kejadian di ruang tunggu, waktu kamu pamit keluar sebentar, handphone kan kamu tinggal. Iya. Ini mumpung inget Bu, saya tanya, kenapa istriku telepon kamu? Enggak ada Pak. Ada tadi handphonemu muncul ada calling istriku. Loh itu istriku Pak. Loh, saya nyimpen istriku di sini istriku loh. Loh di handphone saya juga istriku. Ganti istrimu. Kan jadi bingung, saya curiga Pak loh. Kok istriku kok telepon Akbar. Semua orang kalau ngasih nama istrinya juga istriku saya. Nah ini pernah kejadian nih, kadang-kadang saya itu dicurigain Pak, padahal tuh saya itu udah setianya kurang apa. Ya. Masih dicurigai sama istri. Handphone itu diperiksa. Iya. Dia curiganya apa? Ini mesti saya dikira nyimpen nama wanita dengan nama-nama yang aneh-aneh gitu Pak. Padahal saya itu nggak pernah yang gitu-gitu. Ya ini biasanya laki-laki Ya, kalau apa gitu dicurigai. diganti nama siapa kek, nama siapa. Bapak juga gitu. Nah dia penasaran pas lihat handphone saya ada nama disimpan dengan nama Mak Lampir. Iya. Penasaran dipencet sama dia. Yang bunyi handphone dia sendiri. Dia malah kaget. Berarti Bapak ngasih nama istrinya Mak Lampir. Enggak, Mak Lampir 1. Mak Lampir 1. Tapi tadi istrinya itu. Iya. Ya, istri sekali- saya, istri saya itu apapun kondisinya Pak ya, buat saya paling cantik sendiri Bu. Istri saya itu paling cantik sendiri. Makanya saya larang kumpul sama teman-temannya Bu. Karena begitu kumpul temannya jadi nggak cantik. Karena- Paling cantik sendiri. Udah, kamu sendiri aja biar cantik. Tapi jangan nilai fisik dong Pak biasanya. Ya karena kan apa ya, saya memilih istri kan bukan hanya paras, tapi istri saya itu apa, inner beauty-nya Bu yang saya bangga itu. Wis. Punya apa, kecantikannya itu dari dalam. Makanya saya larang keluar rumah. Karena? Karena begitu keluar rumah juga nggak cantik. Pokoknya cantiknya dari dalam aja udah. Kamu di dalam. Itu loh. Cantiknya dari dalam. Tapi ya Mbok Pak ya, Bapak Hanya ini kan hati-hati. sudah jaya paling enggak. Ya istri itu dirawat perawatan skincare apa gitu dong Pak. Nah ini masalah, Sekarang itu orang zamannya skincare, zamannya perawatan. Masa istri Bapak enggak? ini masalah saya dulu awal-awal menikah seperti ini Pak. Istri saya itu dulu di entertain tuh Bu, godaannya luar biasa Bu, pergaulan Pak. Iya. Yang teman-teman karena pekerjaan sampai malam, kadang-kadang saya lihat ada yang minum-minum itu dulu biasa. Saya itu sama istri dilarang. Pokoknya istri saya itu loh, Pak kamu nggak boleh boros, kamu harus hemat, jangan minum-minum. Ya saya juga mikir-mikir kan, perasaan kamu yang boros Bu, kamu tiap hari ke salon, istri saya itu hampir tiap hari ke salon Bu. Kamu yang boros. Dia bilang, loh aku ke salon, kerimbat, perawatan kan biar cantik. Terus saya bilang juga, kamu pikir aku minum buat apa? Aku itu minum biar kamu kelihatan cantik, saya bilang gitu. Kalau minum, istri saya itu cantik banget gitu. Bapak jahat itu ya. Bukan jahat, udah saya bilang saya itu sayang sama istri. Nggak ada duanya, makanya cuma kadang-kadang ya itu tadi deg-degan. Apa? Handphone kamu kalau dipegang istri gimana coba? Ya deg-degannya itu Pak ya. Salah satu hal yang membuat deg-degan laki-laki itu, kalau handphone geletak, terus istri sudah mulai pegang-pegang, itu rasanya hati saya itu deg-degan Pak. Itulah kualitas seorang pria yang di bawah masih kualitasnya. Kalau saya enggak, saya lihat handphonemu dipegang istrimu saya enggak deg-degan. Nah kan istri saya. Oh iya ya. Tapi memang makanya Pak, saya ini cari handphone yang paling canggih Bu.
ini handphone yang hanya bisa dibuka dengan wajah kita, Pak. Nah, jadi Face lock ID. Iya, pakai face lock. Jadi Ya. kalau nggak pakai wajah kita, saya mikir itu paling aman, Pak ya. Iya. Tapi istri saya itu ternyata jago, Bu. Masih bisa dibuka handphone saya. Mungkin istri saya sering googling di Yahoo, Bu ya. Cari informasi. Googling di Google, Pak. Googling di Google. Berarti kalau di Yahoo istri saya Yahing harusnya, Pak ya. Di mana-mana googling di Google. Jadi istri saya itu bisa bobol. Mungkin pas saya tidur, Bu. Saya curiga pas saya tidur. Karena handphone ini tidak saya pegang hanya pas saya tidur. Dilihat dari CCTV kan bisa. Saya taruhkannya di sisi kompor. Di CCTV udah penuh barang, saya taruh di sisi kompor. Masa rumah Bapak nggak ada CCTV-nya? Oh, kamera. Iya, kamera. Saya pasang, Pak. Rumah saya itu halaman depan saya pasang kamera 2. Ini kamera 1 ngawasi kamera ini ngawasi kamera ini. Kamera saya awet, dua-duanya nggak hilang. Handphone sama TV yang sering hilang. Apa? Lanjut itu akhirnya gimana? Saya akhirnya curiga, saya bales, mereknya sama kan, saya bales nih Bapak Ibu. Wah, pas besoknya, pas istri tidur, saya tunggu. Saya ikut ketiduran, Pak. Saya tunggu, besoknya masih ada kesempatan. Iya. Besoknya pas istri tidur, saya ambil handphonenya pelan-pelan, saya dekatkan ke wajah istri. Nggak kebuka, Pak. Kurang deket kali, Pak. Udah deket banget, udah hampir nempel. Salah istri kali. Wah, salah istri, enggak mungkin. Gini. Saya deketin, saya akhirnya sampai mikir, sampai menjelang subuh. Saya baru tahu jawabannya kenapa handphone istri saya nggak bisa dibuka dengan wajahnya. Kenapa? Karena istri saya, Bu, kalau tidur nggak pernah pakai make up. Jadi handphonenya sendiri nggak mengenali wajahnya, Pak. Beda banget. Mungkin handphonenya bingung, ini siapa sih? Karena alis belum dipasang, Iya, gitu, lipstick beda. belum dipasang. Wah, pokoknya gitu ya. istri saya itu antara pakai makeup dan enggak beda banget loh. Makanya akhirnya pengalaman Pak, belajar pengalaman. Sejak saat itu supaya handphone saya enggak kebuka lagi. Saya kalau mau tidur pakai makeup Pak sekarang Pak. Saya kalau mau tidur saya minor sekarang Bu. Biar handphone nggak dibuka ya. Biar handphone nggak dibuka. Ini mohon maaf, waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai ulang tahun ke-77. Serius? Biasanya ini mohon izin. Sampai ke Biasanya 77. kalau ngisi acara biasanya ada panitia yang gini biasa. Iya. Ini saya lihat gini semua panitia. Ini yang nggak ada yang ngode. Aman. Nah, ini mohon maaf. Sebenarnya materi masih banyak nih Pak Anang. Serius, kalau nggak percaya silakan diundang lagi. Pak Lisdeo, Pak Gatot juga. Saya siap karena materi masih banyak. Kita tuh prinsipnya seperti Brimob. Apa? Sekali melangkah, jangan menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Sekali tampil harus berhasil. Nah ini kan sekali tampil harus Harus berhasil. berhasil. Jadi nanti diundang kedua kali kita jangan tampil. Takutnya sekali tampil berhasil, berikutnya enggak kita. Itu takutnya gitu. Tapi kita yakin mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita berikan ini bisa menghibur di hari ulang tahun Korps Brimob Polri yang ke-76. Kalau ada yang salah, mohon dianggap benar Pak. Karena tak ada gading yang tak retak. Ya. Jadi kami berdua mohon maaf atas keretakan keluarga gading. Sehingga Ngapain ngurusin keluarga orang. Tapi enggak, kita berpesan lah ya, ini semakin kompak, dapat bekerja sama, ya, membuat kebersamaan. Nah, kalau kerjasama itu yang harus dihindari. Jangan kerjasama. Karena kerja itu harus berbeda Pak ya. Di Korps Brimob ini juga banyak, ada gegana, ada pelopor. Jadi kerjanya nggak boleh sama ya Pak ya, harus beda. Jangan kerjasama. Jadi harus beda. Kerjasama itu maksudnya saling kita Bekerja bersama. Iya, bekerja bersama. Itu. Makanya yang terpenting sudah tidak ada lagi individu, tetapi kita harus bersama-sama menuju Indonesia maju, Indonesia tangguh. Yang jelas kita menghilangkan kata-kata aku, gantilah dengan kita. Tugas adalah tugas kita, tanggung jawab adalah tanggung jawab kita, tujuan adalah tujuan kita. Makanya kita capai bersama-sama. Hilangkan aku, ganti dengan kita. Berarti ini job kita ya Pak ya? Job aku kalau ini. Kalau ini job aku Pak, serius. Ini job aku, bukan job kita. Tadi katanya kita. Loh maksudnya untuk bawa Bapak. Kalau ini job, Job aku. katanya job kita. Enggak ini. Kamu jangan mengita-ngitakan aku loh. Ini kalau job aku Pak ini Pak. Iya. Jadi sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Saya bangga bisa hadir di sini. Astagfirullah. Maaf kami dari Paminal Polri. Iya.
Ini Kami ngomongin mau- masalah job, aku langsung kenceng loh kupingnya. Semangat, takut. Lah dia job di kita-kitakan. Iya. Ini kan job aku. Yang paling saya suka kata-kata Anda, setiap pekerjaan akan terasa berat jika Tidak dilakukan. Pak Kakor Brimob sebenarnya tadi Cak Lontong sempat bilang sama saya, Pak Kakor, tolong saya disampaikan untuk dijadikan warga kehormatan utama. Tapi saya bilang nggak bisa, itu udah jadi miliknya Menhan. Kamu jangan berani-berani. ini ngadu domba. Udah cukup. Baik. Benar. Kalau begitu kita selesai sampai di sini ini harus aja. diselesaikan ya. Iya, tenang. Sudah disampaikan. Sudah saya sampaikan. Terima kasih. Kamu bikin deg-degan loh, Jok. Ini kadang-kadang Oke, baik, saya mau Calontong. pamit dulu ya. Silakan. Terima kasih Bapak sekali lagi. Jangan kapok-kapok mengundang kita karena bahan masih banyak. Serius bahan masih. Jangan dimasukkan hati Pak, tapi tolong dimasukkan agenda biar lebih jelas. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Calontong dan Akbar dengan berakhirnya tadi yang disampaikan oleh Calontong dan juga Akbar. Maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Ya, kami merasa sangat terhibur sekali lagi, bukan hanya karena semua yang telah disusun oleh panitia. Terima kasih untuk Korps Terima Brimopori. kasih, Kehormatan boleh Korps melayani Brimopori. negara kami lewat talenta kami. Terima Bapak kasih, Kapolri terima Bapak. kasih, Ibu Ketua Umum Bayangkari terima kasih. Dan seluruh pejabat teras Mabes Polri, sahabat-sahabat yang kami kasihi, Dirgahayu ke-76 Korps Brimopori untuk Indonesia.